Evakuasi dramatis mewarnai kecelakaan yang terjadi di jalur Palu Sragen, tepatnya di Desa Ngringgo, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Seorang pengemudi terjepit bodi mobilnya yang ringsek usai menghantam truk kontainer. Petugas berhasil mengevakuasi sopir naas tersebut usai berjibaku selama 1 jam. Talut setinggi 4 meter di kawasan Karonsi, Semarang longsor. Kejadian longsor ini merupakan ketiga kalinya semenjak dibangun. Warga berharap ada perbaikan segera dari pemerintah Kota Semarang. Sebuah kapal penarik atau takbut Lokindo tenggelam dihantam ombak di perairan Pemalang. 6 anak buah kapal hilang hingga kini masih dalam pencarian. Upaya pencarian 6 ABK yang hilang menggunakan 3 perahu karet dari Satpol Air dan Basarnas Semarang. Selain itu, 1 kapal dari Basarnas juga dikerahkan dari Semarang untuk mencari titik koordinat lokasi takbot tenggelam. Kalongan kota yang ngirim data ke kita. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syaifiyah Sukorejo Situbondo sangat menaruh harapan besar kepada calon Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk dapat mempersatukan dan merangkul semua pihak dan kelompok di negeri ini. Kiai Haji Afifuddin percaya calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo bahwa pilihannya sudah melalui berbagai pertimbangan dan tentunya akan memajukan bangsa dan negara serta kepolisian Indonesia. Sebanyak 102 pengungsi korban gempa di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat pulang kampung. Mereka tiba di Bandara Adi Sumarmo, Solo dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Dari jumlah 102 pengungsi, sebanyak 54 orang berasal dari Jawa Tengah dan 48 orang lainnya dari Jawa Timur. Perairan Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri kembali normal setelah sehari sebelumnya dihebohkan kemunculan pusaran angin puting beliung raksasa. Para petani karamba di wilayah ini pun sudah beraktivitas seperti biasa. Petani di waduk ini sempat panik atas kemunculan angin puting beliung tersebut. Pedagang daging sapi di Brebes tidak terpengaruh dengan aksi mogok pedagang daging sapi di Jabodetabek. Sementara itu, harga daging sapi juga masih normal antara Rp120.000 hingga Rp150.000 dan banyak diminati pembeli. Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta berhasil menangkap kawanan pelaku pengedar narkoba. Polisi mengamankan 17 gram sabu dari tangan pelaku. Pelaku mengungkapkan terdesak kebutuhan ekonomi lantaran dirinya terkena imbas pandemi COVID-19. Polisi menyatakan keempat pelaku sebagai pengedar narkoba mendapat tugas menempatkan titik sabu. Pelaku mendapat upah Rp30.000 per 1 paket perharinya. Aparat kepolisian Resor Jepara berhasil menangkap 2 tersangka pelaku spesialis pencurian mobil tua. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 5 buah mobil jenis Toyota Kijang keluaran tahun 90-an. Salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena melakukan perlawanan saat diamankan. Seorang karyawati minimarket di Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, inisial EN, 39 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Wanita yang sedang hamil 7 bulan tersebut ditemukan rekannya dalam kondisi bersimbah darah. Tim Inafis Polres Karanganyar dibantu petugas Polsek Colomadu melakukan olah tempat kejadian perkara, menyusul laporan tindakan penyerangan dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Karanganyar menyatakan korban mengalami luka tusukan di beberapa bagian. Padahal korban dalam kondisi hamil. Beruntung korban dan janinnya masih terselamatkan. Polisi sendiri masih mendalami motif penyerangan terhadap korban. Berbekal iming-iming uang, pria asal Sukoharjo 2 kali menyetubui gadis berumur 12 tahun. Pelaku sempat memasang foto korban dan menawarkannya di media sosial. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksinya demi mencari kepuasan. Mungkin nggak umurnya 400 kali, 300 ribu sekali bermain.